Halo, selamat sore teman-teman. Semoga keadaan sehat-sehat selalu. Kita sedikit bahas lagi tentang copy trading ya. Ini copy trading, kita lihat teman-teman, khususnya di OctaFX ini beberapa master yang populer ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ada Wajir FX ya, terus kemudian Bright Future, terus Manish Patel ya. Ini kita lihat kalau misalnya salah satunya kita lihat yang Bright Future nih. Ya, dia investasi minimum yang diminta kalau kita mau gabung itu $25 ya. Equity dia ada 82 ya. Terus komisinya 30%. Ini komisi ini tentunya nanti dipotong saat kita sudah profit ya. Kalau sudah profit dan kita mau take profit ya, itu baru kita dipotong. Tapi kalau kita belum take profit, belum dipotong. Jadi nanti yang muncul pada saat sudah berjalan ya, diambil posisi ya, terus ada kita profitnya di situ belum dipotong teman-teman ya. Jadi masih laba kotornya ya, profit kotornya. Nanti profit bersihnya setelah dipotong, setelah kita take profit. Nah, dia bergabung sudah 171 hari di sini ya teman-teman. Jumlah pengikutnya 3.865 ya. Pencapaiannya ini 29%. Nih profitnya, dia sudah profit selama dia bergabung ini 171 hari ini ya. Dia profit 8.000 US dollar, sedangkan lossnya 0,35. Ini cukup fantastik juga ya. Cuman ini nggak jaminan teman-teman ya. Kalau saya bilang ya, kita harus tetap pantau kalau kita mau ikut trade-nya dia ya, master ini ya. Saya nggak menyarankan salah satu master ya. Ini kita hanya bahas secara random aja ya. Jadi kalau kita lihat nih trade-nya ini seperti ini teman-teman ya. Trade-nya 0,01 pun dia sudah close ya. Ini sih bagi saya juga pertanyaan juga ya. Kalau 0,01 sudah close, ini cukup aneh saya bilang, kenapa close ya. Kadang-kadang mungkin di sini ada minusnya, dia sampai floating loss-nya tinggi ya, tapi dibiarkan ya. Tapi saat profit baru sedikit dia sudah ambil ya, sudah take profit ya, sudah close ya. Nah, ini kayak gini ya teman-teman ya, minus 0,35 dia sudah baru nyampe sudah nyampe 0,35 dia baru close ya. Sedangkan di sini baru dia 0,01 sudah close ya, profit padahal ini ya. Nih ada dua nih tuh, ada beberapa juga ya. Tapi ini tidak menyangkut saya subjektif ke salah satu ini ya, salah satu master ya. Ini hanya bahas secara umum aja ya. Jadi ini pertimbangan teman-teman ya. Kayak gini 0,06 dia sudah close ya. Saya kurang mengerti juga ya kenapa sudah close ya. Atau dia mungkin sudah lihat, oh ini sudah mau berbalik arah, dia sudah close. Jadi teori scalping aja ya. Asal biru ABC ya, asal biru cabut ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman kalau kita pertimbangan untuk memilih master ya. Ini kita lihat nih master Wajir FX nih. Ya, ini pengikutnya terbanyak nih ya, 5.400 kopiar, luar biasa ya. Dia pencapaiannya gainnya juga tinggi, 218% ya. Dimana profitnya 7.900 US dollar, sedangkan lossnya hanya 9.000 ya. Ini ya, komisi yang diminta 30%. Kalau kita klik, kita lihat di dalamnya itu gimana dia summary-nya. Dia minta minimum investasinya $25 aja, kita bisa bergabung dengan dia. Terus equity yang diminta equity dia saat ini 41 ya. Jadi dana dia ini yang sebenarnya untuk trading hanya 41 US dollar. Jadi dia sudah bergabung 220 hari nih ya. Sini ada ininya dia ya, strategi deskripsinya dia ya. Nih. Nah, ini dia selalu nih, we always use 0,01 lot size. Jadi dia selalu menggunakan 0,01 lot size. Ini lebih relatif aman teman-teman ya. Jadi yang low risk kalau saya bilang ya. Karena yang terkecil ini mini account ya. Terus kemudian SL, stop loss and proper risk management, trading strategi. Jadi dia selalu menggunakan stop loss. Ini salah satu yang bagus juga ya, kalau tradernya ini, si masternya ini dia menggunakan stop loss ya. Itu untuk menjaga jangan sampai kita sudah tinggi baru kita
cut loss ya, atau untuk agar tidak terjadi call margin ya, atau MC margin call ya, karena kalau dibiarkan itu akan terus minus floating lossnya nanti tinggi baru dia close, jadi mengurangi ini kita ya minimum investasi kita, nanti malah ujung-ujungnya nanti malah loss. Jadi yang paling bagus itu saat dia lihat ambil posisi dia salah ternyata ya, terus dia segera untuk cut loss ya. Jadi floating lossnya itu nggak terlalu tinggi ya. Sini floating lossnya pun 0 sini ya. Ya, saya belum lihat dia lagi ambil ini nggak ya, ambil posisi nggak ini dia. Kita lihat ke bawah nih, kalau kita lihat dia ada close saat ini, ini nih ya. Dia minus 0,28 dia sudah close dia. Ini saya bilang sudah cukup relatif aman lah ya. Jadi jangan sampai minus lebih dari minus 1 dia baru close ya. Itu salah satu kriteria memang yang saya sih tidak menyarankan untuk ikut ya, karena itu beresiko tinggi ya. Kalau dia sudah minus, floating lossnya tinggi, dia biarkan saja ya. Tapi ini nggak subjektif ke salah satu ini teman-teman ya, ke salah satu master ya. Ini yang mana aja, ini kita bahas secara umum aja. Nah, ini juga nih ya, kopiernya tinggi ya, 3000 sampai 3000 ini ya. Ini profitnya sudah lebih tinggi lagi, malah 11.000, lossnya $16 saja ya. Ini tapi dia resikonya tinggi nih ya, tingkat 6 teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nih resiko tinggi, dia beresiko tinggi dia. Padahal dia ini nih, nah ini teman-teman ya, dia kenapa beresiko tinggi, karena dia terlalu ini ya, masih open nih teman-teman, bisa lihat ya. Ini minus 3 aja dia masih open nih ya. Ini memang beresiko tinggi teman-teman ya, sampai minus tinggi. Ini yang saya nggak ngerti kalau kayak gini master ya. Ini salah satu master. Teman bisa lihat ya, saat minus 3,65 dia masih open ya, sedangkan saat profit 0,04 aja udah diambil nih, bahkan 0,01 sudah close ya. Ini yang saya sih aneh, saya kayak gini ya, master yang ini, cuman nggak tahu kenapa ini ya. Ini nggak mendiskreditkan salah satu master, tapi aneh aja ya. Ini masih open nih ya, minus 3,96 ya, tapi di sini 0,01 aja udah plus, ini udah close ya. Kenapa nggak tunggu gede aja nih ya? Apa memang dia perkirakan 0,01 dia udah mau balik ke arah lagi kali ya, udah mau ke minus lagi, akhirnya dia close kali, terus dia ambil posisi yang lain. Cuman bagi saya sih agak ini aja ya, agak weird aja ini ya, agak aneh aja dia. Nah kalau ini close nggak apa-apa nih, ini wajar kalau dia udah close. Oh ini nggak bagus posisi dia ya, terus dia close ya. Tapi kalau posisi dia bagus ya, terus dia close ya 0,01 loh, sudah close. Saya nggak ini ya. Oh ini kan lumayan ya, 1 plus close-nya ya, atau 0,1 lumayan nih ya. Nah ini kan tinggi juga nih teman-teman ya, minus 0, minus 4, ya. Ini tinggi ya. Ini mengapa dikategorikan oleh OctaFX ini resiko tinggi ya. Jadi dia saat floating lossnya tinggi, dia belum close ya, dia sampai stop lossnya nggak pakai stop loss mungkin ini ya teman-teman ya. Ini beresiko tinggi ya. Jadi kita memang, kalau saya ini terserah, kalau teman-teman, saya tidak ke arah salah satu master ya. Kalau saya sih milih yang dia manajemen stop lossnya bagus ya. Artinya kalau dia salah ambil posisi ya, dia salah ambil posisi dan posisi itu salah ya, dia salah ambil posisi ya, dia segera untuk close ya. Jadi nggak usah tunggu tinggi sampai minusnya, floating lossnya tinggi baru dia close ya. Sebaliknya kalau dia sudah bagus ambil posisinya, sudah plus, jangan 0,01 udah diambil ya, sudah close dia. Ini kalau kita lihat Dubai juga nih ya, Dubai Expert, kita lihat ini risiko tingkat tinggi ya, paling tinggi ini skala 6 ini ya, udah paling tinggi ya, warna juga merah ya. Nah ini dia minimum investasinya tinggi banget nih, 289, equity-nya 243. Ini beresiko tinggi juga emang teman-teman ya. Kita lihat trade-nya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, minus segini ini sudah, ini minus 50, 60 sudah 100, 60 sudah 170,
Ini 70 sudah 200 ya, 200 berapa nih? Gila ini 230, 240 nih ya. 240 tambah 73 300 ya. Sudah minus 300 floatingnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih. Dia minta 289 ininya nih, apa namanya? Minimum investasinya ya. Udah habis nih kita ya. Kalau kita ikut dia nih udah habis teman-teman ya. Ini minus floating loss sudah tinggi banget ya. Bahkan dia aja udah hampir habis. Kalau equity-nya udah tinggal segini, mungkin equity awal dia masih banyak ini ya. Yang tadi 350-an ya. Tambah ini mungkin dia 500-an equity awalnya ya. Sedangkan dia equity dia sekarang sudah 243. Dia masih nyantai-nyantai. Nah, kita kalau misalnya kita ngikut dia ini, minimum investasinya 289. Ini udah berisiko, udah MC kita ya, sudah margin call ya, sudah habis ini ya. Otomatis terhenti kita ikut. Jadi seperti ini yang kita yang kita harus pantau teman-teman ya. Kalau dia nggak pasang stop loss, itu sangat beresiko ke kita. Apalagi kalau kita modalnya ini equity kita ini dibanding equity dia jauh ya. Ini 2 kali lipat nih. Ini kan 289. Tadi kita hitung di sini equity dia kan sekitar 500-an lah ya. Ditambah minusnya ini soalnya ya. Minus ini kan 300-an tadi tuh ya. Ini sudah habis kalau kita pakai yang ini. Banyak yang margin call nih yang ini dia ya teman-teman ya, yang ngikutin dia ya. Kita lihat floating loss dia. Nah, ini teman-teman ya. Floating loss ini 330 yang sesuai kita hitung tadi ya. Balance awalnya tuh 573 tuh ya. Dia awalnya 573 balance dia awalnya ya. Setelah floating loss 330, hasilnya dia sisa equity dia sekarang 243. Ya, 243 ini kalau kita kemarin ikut ini ya, ini sudah margin call kita ya teman-teman ya. Sudah, itu yang kita bilang harus hati-hati teman-teman ya. Kalau kita ikutin salah satu master, sebaiknya ikutin master yang pasang stop loss teman-teman ya. Jangan kita lihat ininya, trade-nya mungkin gede-gede deh ya. Ini trade-nya aja nggak terlalu gede ya, saya bilangnya tuh luar biasa ini ya. Ini plus 4 plus 2 udah close dia. Sedangkan minus sampai sekian dia masih diamkan saja ini ya, masih open ini teman-teman ya. Jadi ini beresiko tuh 0,05 udah close. Jadi banyak yang saya bilang sih yang ini juga ya, yang harus hati-hati teman-teman ya. Satu hal, kalau teman-teman mau ikut copy trading itu gunakan uang dingin ya, uang kopi aja, karena beresiko tinggi ya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa profit sewaktu-waktu tapi bisa juga loss saat itu juga sewaktu-waktu ya. Fluktuasinya terlalu tinggi ya, volatility-nya ya tinggi banget ya. Jadi sekejap kalau saya bilang ya, harus hati-hati ya. Jadi itu aja teman-teman ya. Kalau mau ini ikut copy trading, gunakan uang kopi aja ya, gunakan uang jajan aja ya, karena volatility-nya tinggi banget nih ya. Oke, itu aja teman-teman. Saya nggak mendeskripsikan salah satu master ya, saya cuma bahas aja. Dan ini ada yang beresiko, ada yang tidak beresiko. Yang beresiko semua sih, cuman yang lebih kecil lah maksudnya. Oke, sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih dan sehat selalu.